Di sebuah masa, dua kekaisaran besar berdiri di ujung timur Mediterania, bagaikan dua singa yang sama-sama mengincar mangsa. Di selatan, Mesir, negeri Sungai Nil, diperintah oleh Ramses II, seorang raja muda yang penuh ambisi, haus kejayaan, dan bercita-cita mengembalikan Mesir ke puncak kekuatan. Di utara, di jantung Anatolia, berdiri kekaisaran Het yang perkasa, dipimpin oleh Raja Muwatalli II, penguasa tangguh yang telah menguasai jalur-jalur penting perdagangan dari Suriah hingga Turki modern. Di antara kedua kekuatan ini, terletak sebuah kota bernama Kades, kota benteng di tepi sungai Orontes di Suriah. Kota itu bukan sekedar batu bata dan menara kayu, ia adalah kunci, pintu gerbang, sekaligus simbol siapa yang berhak menguasai jalur perdagangan dan dominasi politik di kawasan. Kades adalah mahkota di Levan, dan kedua kekaisaran sama-sama menuntutnya sebagai milik mereka. Maka dimulailah sebuah perseteruan yang akan mengguncang dunia kuno. Sebuah pertempuran yang kelak tercatat sebagai salah satu pertempuran kereta perang terbesar sepanjang sejarah, Perang Kades. Mesir di bawah kepemimpinan Ramses II tengah berusaha bangkit kembali. Ayahnya, Seti I telah berusaha merebut Kades, namun pengaruh Mesir di Levan perlahan memudar karena tekanan dari Het. Ramses II yang baru naik tahta pada usia muda tidak ingin dikenang hanya sebagai penerus. Ia ingin dikenang sebagai penakluk, sebagai Firaun Agung. Ramses II memandang Suriah bukan sekadar wilayah tambahan. Kawasan itu adalah jalur vital perdagangan, kayu dari Lebanon, perak dari Anatolia, serta komoditas dari Mesopotamia. Jika Mesir kehilangan Suriah, maka ia akan terjebak dalam isolasi di lembah Nil. Di sisi lain, Muwatalli II, penguasa Het, memahami betul pentingnya Suriah. Baginya, Suriah adalah benteng pertahanan sekaligus pintu masuk ke wilayahnya. Kehilangan Suriah berarti membuka jalan bagi Mesir untuk mendesak Het di Anatolia. Karena itu, ia menempatkan Kades sebagai titik kunci. Dua kekaisaran besar dengan ambisi besar dipisahkan oleh satu kota kecil. Sejarah manusia seringkali ditulis dengan perbuatan semacam ini. Benih permusuhan sudah lama ditabur. Wilayah Amuru yang terletak di antara Mesir dan Het sebelumnya merupakan sekutu Mesir. Namun, pada masa pemerintahan Muwatalli II, Amuru berbalik arah, berpihak pada Het. Pengkhianatan itu dianggap sebagai penghinaan besar oleh Ramses II. Baginya, hanya ada satu cara untuk mengembalikan kehormatan Mesir, yakni dengan perang. Dengan hati membara, Ramses II memutuskan untuk memimpin pasukan besar dan merebut kembali Kades. Namun, Muwatalli II bukanlah penguasa yang mudah dipatahkan. Ia mengantisipasi langkah Mesir dan menyiapkan strategi matang. Intelijen Het berhasil menyebarkan informasi palsu bahwa pasukan Het berada jauh di utara, sehingga Ramses II percaya bahwa ia bisa merebut Kades tanpa perlawanan berarti. Disinilah panggung untuk pertempuran besar itu disiapkan. Intrik, tipu daya, dan strategi militer saling bertaut. Ramses II memimpin langsung pasukan Mesir yang besar, sekitar 20.000 prajurit didukung lebih dari 2.000 kereta perang. Pasukan ini dibagi menjadi 4 divisi, Amun, Ra, Tah, dan Set. Dengan semangat berkobar, mereka berbaris melintasi tanah Suriah menuju Kades. Divisi Amun yang dipimpin langsung oleh Ramses II tiba lebih dahulu di dekat Kades. Sang Firaun percaya bahwa musuh masih jauh. Ia bahkan mendirikan kemahnya dengan penuh keyakinan akan kemenangan cepat. Namun, ia tidak sadar bahwa Muwatalli II sudah menunggu di balik dinding Kades dengan pasukan yang jauh lebih besar, 37.000 prajurit dan 3.500 kereta perang. Tiba-tiba, pasukan Het keluar dari persembunyian dan menyerang. Divisi Ra yang berada di jalur menuju Kades dihantam lebih dulu. Kereta perang Het cepat dan berat, menghancurkan formasi Mesir. Debu memenuhi udara, suara kuda menderap, dan panah berterbangan. Ramses II mendapati dirinya dan divisi Amun terkepung. Di tengah kepanikan, sang Firaun turun langsung ke medan perang. Relief-relief yang ia tinggalkan di kuil-kuil Mesir menggambarkan dirinya bagaikan dewa perang, berdiri tegak di atas kereta, memanah musuh tanpa rasa takut. Meski catatan ini tentu syarat propaganda, tak diragukan bahwa keberaniannya mencegah kehancuran total pasukan Mesir. Ketika situasi semakin genting, bala bantuan dari divisi Tah akhirnya tiba. Mereka menembus medan pertempuran dan membantu Ramses II keluar dari kepungan. Pertempuran berlangsung sengit, tetapi tidak ada pihak yang benar-benar unggul. Ketika matahari Suriah mulai terbenam, medan perang di Kades dipenuhi mayat manusia dan kuda. Pasukan Mesir dan Het sama-sama kelelahan. Secara militer, pertempuran Kades berakhir buntu. Mesir gagal merebut kota Kades, sedangkan Het tetap mempertahankannya meski dengan kerugian besar. Namun, narasi di kedua belah pihak berbeda. Di pihak Mesir, melalui propaganda, Ramses II menyatakan bahwa sang Firaun telah membawa kemenangan gemilang. Relief di Ramesium, Karnak, hingga Abu Simbel menggambarkan Ramses sebagai pahlawan yang menyelamatkan pasukan Mesir seorang diri.
Di sisi lain, pihak bangsa Het menulis bahwa mereka berhasil menggagalkan invasi Mesir dan tetap mempertahankan Kades. Kebenarannya ada di antara keduanya, tidak ada kemenangan mutlak, namun jelas kedua kekaisaran menyadari bahwa melanjutkan perang hanya akan membawa kehancuran lebih besar. Meski perang berhenti, ketegangan tetap membara. Butuh waktu hampir 15 tahun sebelum Mesir dan Het benar-benar mengakhiri permusuhan. Namun, apa yang mendorong perdamaian kedua musuh bebuyutan ini? Bangsa Het menghadapi ancaman baru dari Asyur, kekuatan baru di Mesopotamia yang mulai memperluas wilayah. Sedangkan Mesir di bawah Ramses II membutuhkan stabilitas untuk membangun proyek-proyek besar di dalam negeri. Akhirnya, pada tahun 1259 sebelum Masehi, lahirlah sebuah perjanjian yang monumental, Perjanjian Damai Mesir-Het. Isi perjanjian itu menegaskan, pertama, kedua pihak tidak akan lagi saling menyerang. Kedua, jika salah satu kerajaan diserang musuh, yang lain wajib membantu. Ketiga, pengungsi politik yang melarikan diri harus dikembalikan. Serta yang keempat, pernikahan dinasti. Putri Het dinikahkan dengan Ramses II, mempererat ikatan keluarga. Perjanjian ini ditulis dalam dua bahasa. Yang pertama adalah bahasa Akkadia, yang merupakan bahasa diplomasi internasional kala itu. Dan yang kedua, hieroglif Mesir. Perjanjian ini aslinya ditulis di atas lempengan perak, sementara salinannya dipahat pada dinding kuil Karnak dan Ramesium. Inilah yang kemudian disebut sebagai perjanjian damai tertua yang tercatat dalam sejarah manusia. Perjanjian damai ini bukan hanya mengakhiri perang, ia menandai lahirnya diplomasi sebagai alternatif dari perang. Bagi Mesir, perjanjian ini memberi stabilitas yang memungkinkan Ramses II membangun monumen-monumen megah seperti Abu Simbel. Bagi Het, perjanjian ini memberi waktu untuk menghadapi ancaman Asyur yang semakin kuat. Lebih jauh lagi, perjanjian ini bertahan dalam ingatan sejarah selama ribuan tahun. Pada abad ke-20, sebuah salinan perjanjian damai Mesir-Het dipasang di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. Ia berdiri sebagai simbol bahwa sejak ribuan tahun lalu, umat manusia sudah mencari jalan untuk menyelesaikan konflik tanpa harus menumpahkan darah tanpa akhir. Perang Kades adalah kisah tentang ambisi, tipu daya, dan darah yang tertumpah di padang Suriah. Namun, lebih dari itu, ia adalah kisah tentang kebuntuan yang melahirkan kebijaksanaan. Dua kekaisaran besar, setelah saling menumpahkan darah, akhirnya menyadari bahwa tidak ada kemenangan sejati dalam perang tanpa akhir. Perjanjian damai antara Ramses II dan Muwatalli II adalah warisan yang abadi, sebuah pesan dari masa lalu bahwa diplomasi, meski lahir dari abu peperangan, bisa menjadi fondasi bagi peradaban. Oke lah, sekian aja video kita kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian atau ada informasi yang keliru. Silahkan komen kalau ada saran, perbaikan, atau apapun agar channel ini dapat lebih improve dan bisa memberikan informasi-informasi yang lebih menarik, lebih baik, dan lebih akurat lagi. Jangan lupa tinggalin jejak ya. Thank you.